Selamat datang di podcast Future Talk. Podcast yang mengajak Anda memahami lebih dalam tentang dunia teknologi, inovasi, dan dampaknya bagi kita semua. Saya Muhammad Fauzi Nurfadilah. Dan saya Kania Dewi Putri. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik dan sangat relevan, yaitu masa depan kecerdasan buatan dan dampaknya. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Mulai dari chatbot, teknologi pengenalan wajah, hingga mobil tanpa pengemudi. AI seakan membawa kita ke masa depan yang pernah kita lihat dalam film-film fiksi ilmiah. Lalu, namun di balik kecanggihannya, ada banyak peluang dan juga resiko yang muncul. Apa dampaknya bagi pekerjaan, privasi, etika, dan kehidupan kita sehari-hari? Semua itu akan kita bahas di episode ini. Ya, yang pertama pengantar tentang kecerdasan buatan. Mungkin kita memulai dengan menjelaskan apa itu kecerdasan buatan secara sederhana. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan buatan, seperti memahami bahasa, mengenali gambar, dan membuat keputusan. Benar, AI saat ini sudah diaplikasikan dalam berbagai sektor. Contohnya, dalam kesehatan, AI bisa membantu menganalisis hasil MRI atau CT scan untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat daripada manusia. AI juga sangat berkembang di bidang e-commerce, seperti yang kita lihat di rekomendasi produk Amazon atau Netflix. Algoritma AI sekarang mencari orang-orang yang bisa bekerja dengan data dan mengembangkan algoritma AI. Di segmen kedua ini kita bakal ngebahas apa sih, Teh? Di segmen kedua ini kita bakalan ngebahas peluang dan potensi positif AI di masa depan. Nah, jadi ada banyak peluang besar di perkembangan AI ini, misalnya di bidang kesehatan. Bayangkan AI bisa membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit langka yang sulit terdeteksi dan membuat pengobatan lebih personal bagi setiap pasien, Kang. Oh iya, betul sekali. Dan bukan hanya kesehatan loh, di bidang transportasi, AI sedang dikembangkan untuk menciptakan kendaraan otonom. Ini bisa membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan membuat perjalanan lebih efisien. Nah, di sektor pendidikan juga, AI berpotensi menciptakan metode pembelajaran yang lebih personal. AI bisa mengenali kebutuhan belajar setiap siswa dan membuat kurikulum yang disesuaikan. Dan yang menarik, AI juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi dan data science. Banyak perusahaan sekarang mencari orang-orang yang bisa bekerja dengan data dan mengembangkan algoritma AI. Nah, lalu yang selanjutnya di segmen 3 ini kita bakalan ngebahas resiko dan tantangan dari perkembangan AI. Namun tentu saja ada tantangan dan resiko yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tentang pekerjaan. AI dan otomatisasi membuat beberapa pekerjaan manusia menjadi tidak relevan. Pekerjaan yang sifatnya berulang seperti pabrik atau administrasi bisa saja digantikan oleh robot. Ya, itu benar sekali. Menurut beberapa laporan, pekerjaan yang melibatkan keterampilan dasar dan manual akan menjadi yang paling terdampak. Banyak ahli memperingatkan bahwa jika kita tidak menyiapkan keterampilan baru, dampaknya akan besar bagi angkatan kerja. Ada juga masalah tentang privasi. AI yang semakin pintar dalam mengenali wajah dan kebiasaan pengguna, berarti kita sedang menyerahkan banyak data pribadi kita ke sistem. Ini bisa menjadi masalah besar, Kang, jika data itu jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, betul. Selain itu juga AI bisa beresiko dalam hal etika. Misalnya jika sebuah sistem AI diminta membuat keputusan, bagaimana kita memastikan bahwa keputusannya adil atau tidak bias? Itu sangat penting karena meski AI dirancang oleh manusia, ia tetap bisa menyerap bias dari data yang digunakannya. Misalnya algoritma rekrutmen, AI bisa saja lebih memilih kandidat dari kelompok tertentu jika datanya menunjukkan pola tertentu.
Kita udah masuk di segmen 4 nih. Di segmen 4 ini kita akan membahas solusi dan langkah-langkah bijak menghadapi AI. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Salah satu caranya adalah dengan memperbarui keterampilan. Di era AI ini, keterampilan yang melibatkan kreativitas, analisis, dan interaksi manusia akan semakin penting. Benar, selain itu juga kita perlu mendukung adanya regulasi yang jelas untuk penggunaan AI, terutama dalam aspek privasi dan etika. Ada beberapa negara yang sudah mulai merancang kebijakan tentang cara AI boleh dan tidak boleh digunakan. Ya betul, kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang kesadaran digital. Semakin banyak orang yang paham tentang bagaimana data mereka digunakan oleh AI, maka semakin baik kita bisa melindungi privasi dan hak-hak kita. Dan tentunya di level perusahaan penting sekali agar perusahaan yang mengembangkan AI menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasi. Mereka harus bertanggung jawab atas sistem yang mereka buat dan memastikan AI bekerja sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang diterima. Nah, di segmen terakhir ini kita bakalan ngebahas masa depan AI, Kang. Jadi apa yang bisa kita harapkan, Kang? Ya, melihat perkembangan AI, sepertinya teknologi ini akan terus berkembang pesat. Beberapa ilmuwan bahkan sudah berbicara tentang potensi super intelligence atau AI yang jauh lebih pintar dari manusia. Benar, tapi kita juga masih jauh dari titik itu. Untuk saat ini, yang terpenting adalah memastikan AI berkembang dengan cara yang bertanggung jawab dan aman, Kang. Ya betul. Satu hal yang pasti, AI akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita dan akan membawa perusahaan yang besar bagaimana kita beradaptasi dan mempersiapkan diri. Itulah yang akan menentukan apakah perubahan ini membawa dampak positif atau negatif. Jadi, kesimpulannya, AI memang menawarkan banyak peluang luar biasa, tapi juga dengan resiko yang tidak bisa kita abaikan. Yang terpenting adalah kita sebagai masyarakat bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Ya, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang masa depan AI. Sampai jumpa di episode berikutnya.